Oke, ini adalah PC desainer grafis kita nih. Gue udah agak sedikit gedek liatnya gitu kan, karena dia ngedesain terus kadang sambil main game gitu kan, karena sambil refreshing. Tapi gamenya itu bener-bener di resolusi yang kecil banget, sampai ya nggak tahu dibikin Windows scale mungkin yang kecil banget, nggak full layar gitu, karena GPU-nya udah nggak kuat. Selain GPU-nya udah nggak kuat buat main game sambil desain grafis, juga dia tuh GPU-nya udah nggak terlalu ngedukung software-software yang terbaru gitu, udah outdated deh, udah lama banget lah. Ini dia pakai RX 580, jadi ya lu tau semua itu keluaran udah lama banget. Nah, buat CPU-nya dia udah pakai AMD Ryzen 7 5700X, jadi udah CPU yang kenceng banget menurut gua buat gaming ataupun productivity. Cuma yang seperti gue bilang tadi, GPU-nya itu masih pakai Radeon RX 580 yang udah ketinggalan zaman. Dan gua mau upgrade si GPU-nya ini ke GPU Radeon generasi baru gitu. Ntar gua ambil dulu barangnya. Ini adalah AMD Radeon RX 7600, GPU baru ya. Kebetulan kita dapat. Dan ini ASRock Challenger series ya. Harusnya ini oke banget. Ini udah VRAM-nya 8GB. Yang pasti ini modern dan bisa main game sambil ngedit. Tapi sebelum gua ini pasang ya, gua jelasin dulu gitu buat perbandingan aja gitu. RX 580 itu kan keluaran April 2017. Arsitekturnya masih GCN 4.0 gitu, dan PCIe-nya juga masih 3.0 gitu, dan ya udah jadul banget lah gitu kan. Fabrikasinya juga masih 14 nanometer yang dimana itu gede ya. Terus TDP-nya juga 185 watt. Itu gede banget, boros ya, meskipun VRAM-nya ini udah 8GB juga gitu kan. Nah, kalau yang ini Radeon RX 7600 ini keluaran Mei 2023. Masih ya bisa dibilang masih baru. Arsitekturnya udah RDNA 3. PCIe-nya udah Gen 4.0. Ya nggak paling baru juga ya. Cukup dibilang baru karena yang sekarang ada 5.0 ya, nggak apa-apa. Terus untuk fabrikasinya udah 6 nanometer, bayangin dari 14 ke 6 tuh jauh banget. VRAM-nya ini DDR6 8GB dan TDP-nya 165 watt. Jadi lebih rendah dibanding yang RX 580. Oke, tapi sebelum gua ganti GPU-nya, gue bakal benchmark dulu si PC ini pakai GPU yang lama buat jadi perbandingan ketika kita udah pakai GPU yang baru ini, gap performance-nya kayak gimana gitu, sejauh apa peningkatannya. Oke, tanpa basa-basi langsung aja, let's go. Oke, ini juga sekalian buat ngejawab mungkin rasa penasaran kalian gitu. Kalau misalkan lu punya PC yang pakai prosesor AMD Ryzen seri 5000 gitu kan, seri lama, tapi GPU-nya mau pakai seri 7000 gitu. Apakah worth it atau enggak gitu kan? Nah, langsung aja. Nih udah gua benchmark ya kan, si RX 580 ini. Sekarang itu gue bakal buka dan gue pasang yang 7600-nya. Let's go. Oke, sudah terlepas. Nih kita buka ya. Masuk garansi dan lain-lain. Secara bentukannya kalau lo perhatiin ini yang gue demen dari seri Radeon 7600 ya. Mereka tuh masih bisa loh pasang heatsink yang bisa dibilang ini tipis. Kalau panjang ya udahlah dia 2 fan kan buat nyesuaiin ukuran sama si heatsinknya, dan ini isinya juga nggak terlalu gede gitu. Jadi kayaknya GPU ini emang nggak terlalu panas. Oke, langsung aja kita pasang sini kali ya. Nah, ini buat powernya juga masih pakai 1x8 pin ya. Cara ini memang TDP-nya juga nggak tinggi-tinggi banget, bahkan lebih rendah dari ini gitu, dari RX 580. Oke, udah kepasang. Tinggal gua benchmark, terus nanti gua bakal bandingin perbedaannya sama si RX 580. Let's go. Oke, gue udah kelar benchmark dua-duanya GPU-nya ini, dan hasilnya untuk benchmark sintetis ya, kayak 3D Mark Time Spy, 3D Mark Pi Strike gitu, performance gap-nya tuh jauh banget. Bedanya tuh hampir 50-60%. Karena ya emang gap dari generasi GPU ini, kedua GPU ini juga emang jauh banget gitu kan. Nah, buat detail lengkapnya untuk benchmark sintetis ini lo bisa lihat di tabel berikut gitu. Terus buat productivity gua tes di Adobe Premiere Pro, terus juga render 3D di Blender. Hasilnya seperti yang digambarkan di benchmark sintetis gitu. Perbedaannya juga hampir 50-60% juga. Terus yang paling jadi alasan banget gitu kenapa harus upgrade GPU ada di bagian render 3D. Jadi untuk di Blender ini gue pakai Test Classroom, yang dimana untuk pakai RX 580 ini nggak bisa coy untuk render GPU. Karena emang arsitekturnya tuh nggak support, generasinya emang nggak support. Intinya nggak bisa dipakai gitu, nggak bisa dipakai ngerender GPU-nya. Nah, kalau buat si Radeon RX 7600 ini jelas bisa banget gitu kan. Terus juga hasilnya bagus. Ya lo bisa lihat lah detailnya di tabel berikut gitu.
Untuk tes gaming AAA kita pakai Cyberpunk 2077, sama satu lagi itu bakal pakai Assassin's Creed Mirage itu. Di Cyberpunk 2077 ini nih, si Radeon RX 580 tuh cuma dapat FPS sekitar 55 FPS average-nya di resolusi 1080p dengan setting high dan ray tracing-nya off gitu kan. Tapi kalau lu pakai Radeon RX 7600 itu bisa dapat FPS average-nya tuh di 123 FPS. Memang perbandingannya jauh banget tuh, dari 55 ke 123. Ya emang segede itu coy. Emang gap performance-nya jauh banget lah gitu kan. Terus juga karena ini Radeon 7600 ya, artinya tuh udah ada fitur ray tracing-nya. Jadi ini bisa dinyalain dan dengan setting ray tracing medium itu bisa dapat 48 fps di resolusi 1080 gitu. Yang dimana itu masih sangat playable banget untuk game-game kayak gini. Terus juga untuk game Assassin's Creed Mirage sama 1080p juga setting high, ini gap fps-nya juga jauh banget ya. Si RX 580 itu cuma dapat 63 fps, sementara si 7600 bisa dapat sampai 99 fps average-nya. Emang segokil itu. Tapi kalau buat e-sport gimana nih? Kalau buat game e-sportnya nih, gue pakai Dota 2 di resolusi 1080p juga, tapi settingnya itu competitive setting gitu kan. Ya, Dota ini agak anomali memang gitu. Karena si GPU RX 580 dan 7600 ini cuma beda 1 fps untuk average-nya. Untuk 580 itu di angka 176, sementara 7600 itu dapat 177 fps. Ya itu memang game yang seperti gue bilang tadi anomali gitu. Terus juga gue coba game baru nih, yaitu Zenless Zone Zero yang baru banget itu di settingan 1080p juga di high. Ini gapnya juga jauh banget. Beneran jauh banget. RX 580 itu cuma dapat 67 fps, sementara si 7600 bisa dapat 178 fps buat average-nya gitu kan. Ya untuk lengkapnya lu bisa lihat di tabel berikut. Tapi kenapa nih akhirnya gue milih menggunakan Radeon RX 7600 itu? Karena ini, pertama itu Ardean E3. Jadi udah support banyak banget aplikasi kayak Blender dan segala macam. Bahkan sampai ada fitur namanya Radeon Pro Render gitu untuk ngebantu lu yang pakai GPU-nya Radeon biar proses render itu bisa lebih cepat dan efisien. Terus juga masalah efisiensi daya nih. Si RX 580 ini tuh sampai 185 watt untuk EDP-nya gitu. Sementara si RX 7600 ini cuma 165 watt. Bayangin, powernya turun, tapi gap performance-nya malah naik jauh banget gitu. Nah itu, efisiensi daya itu penting banget. Terus karena ini 7600, jadi dia tuh punya ray tracing juga. Terus juga selain ray tracing, ada Fidelity FX Super Resolution atau FSR 3, yang dimana ini bisa nge-boosting FPS game lu gitu. Misalkan lu main game AAA nih, FPS gua cuma 50-an gitu, gua pengen lebih tinggi lagi, tinggal nyalain aja FSR gitu kan. Nah, buat productivity juga nih, ini udah punya encoder FV1. Jadi, either itu lu render video pakai encoder FV1 ataupun lu live stream pakai FV1 itu, karena kan platform streaming sekarang juga udah ngedukung encoder FV1. Jadi ini udah modern banget gitu untuk secara fitur. Terus juga karena lagi tren AI ini, si Radeon RX 7600 juga punya dukungan atau fitur buat AI. Ya untuk generatif AI kayak Stable Diffusion dan lain itu ini udah ada banget dan ini udah ngedukung gitu. Jadi ya bisa dibilang itu alasan-alasan yang cukup sangat-sangat masuk akal gitu untuk gua memilih si Radeon RX 7600 ini. Oke, jadi kesimpulannya gimana nih? Apakah ini sangat-sangat worth it gitu untuk pakai GPU Radeon 7000 series di prosesor AMD 5000 series atau generasi lama? Menurut gua sangat-sangat worth it banget nih, karena 7600 itu udah generasi baru, arsitekturnya udah RDNA 3, banyak fitur-fitur modern kayak FV1, terus dukungan AI, terus juga selain itu secara efisiensi daya juga lebih better kan dibanding yang lama gitu. Buat main game lancar di settingan tinggi, terus juga buat productivity juga lancar banget ya kan, jadi sangat-sangat worth it lah intinya gitu. Terus gimana nih dengan fitur-fitur yang modern tadi gitu, yang kekinian, harganya gimana? Kebetulan GPU yang gue punya ini harganya itu di angka 4,5 juta. Jadi menurut gue ini masih masuk akal gitu. Kalau misalkan ya seperti PC yang gue di belakang ini kan, dia pakai Ryzen 7 5700X ya kan, ya masih seri Ryzen 5000 tapi mau pakai GPU 7600 gitu dengan harga 4,5 juta, menurut gue sangat worth it banget. Dan secara performance juga seperti yang lo lihat tadi di hasil benchmark jauh banget ya kan. Jadi ini cocok banget lah buat lu pada nih yang mau upgrade GPU kan dari GPU lama ke GPU baru pakai Radeon 7600 biar ya umur pakainya tuh lebih panjang gitu kan. Ya buat gaming beberapa tahun ke depan tuh masih sangat-sangat oke banget.
Nah, gimana nih? Kalau misalkan lu punya nih Radeon RX 7600, lu mau dipakai main game apa gitu? Karena seperti yang lu lihat tadi ya, main AAA lancar, e-sport apalagi gitu kan. Kira-kira mau game apa? Jawab di kolom komentar. Tapi sebelum gua cabut nih, seperti biasa, jangan lupa subscribe channel YouTube Kotak Game, nyalain juga lonceng notifikasinya. Terus juga follow semua sosial media Kotak Game biar tuh nggak ketinggalan nih info-info paling update yang ada di Kotak Game. Siapa tahu gua punya tips and tricks gitu kan buat PC lu pada biar performance semakin tinggi ya kan? Makanya follow biar nggak ketinggalan. Gue cabut dulu, see you next time in another video, and bye-bye.